Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Geraha Kreatif yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah riwayat Baginda Rasul dengan para sahabat pernah berkumpul dalam satu waktu, dan Baginda Rasul pun bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang yang bangkrut. Baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, Atadarunal muflisu, atadaruna mal muflisu. Wahai para sahabat, apakah engkau tahu orang-orang yang bangkrut? Di antara para sahabat ada yang menjawab, al muflisu man la dirhamalah wala mata. Orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta. Dan Baginda Rasul pun menjelaskan, annal muflisa, bahwa orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang datang di hari kiamat bisolatin, datang dengan amal solatnya, wasiyamin, datang dengan amal puasanya, wazakatin, datang dengan amal zakatnya menghadap Allah. Akan tetapi qad syatama hadza, ketika ia hidup di alam dunianya pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh atau memfitnah orang lain, pernah memukul orang lain, pernah memakan harta orang lain, bahkan pernah menumpahkan harta orang lain. Maka itulah orang-orang yang bangkrut menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena setiap amal kebaikan, baik sholat, puasa, dan zakat yang ia kerjakan, maka kebaikan tersebut Allah berikan kepada orang yang pernah ia caci maki, yang pernah ia tuduh, yang pernah ia makan hartanya, yang pernah ia pukul, bahkan yang pernah ia tumpahkan darahnya. Tapi andai kata seseorang tersebut ternyata tidak punya kebaikan, maka Allah berikan kejelekan orang yang pernah dicaci maki olehnya, orang yang pernah dituduh olehnya, orang yang pernah dimakan hartanya, dan orang yang pernah dibunuh bahkan dipukul olehnya, diberikanlah kejelekan kepadanya. Dan Allah masukkan orang tersebut ke dalam api nerakanya Allah. Itulah orang-orang yang bangkrut menurut Allah dan Rasulnya. Maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan buat kita untuk memperbaiki diri kita. Karena suatu ketika Baginda Rasul kumpul dengan para sahabat, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada yang berdoa, tapi Baginda Rasul terdengar oleh para sahabat mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, dan amin. Serentak para sahabat pun yang ada di sekitar Baginda Rasul bertanya-tanya. Sampai ada yang berani menanyakan kepada Baginda Rasul, ya Rasulullah, kami mendengar bahwa engkau tadi mengucapkan amin 3 kali, padahal di antara kami tidak ada yang berdoa. Baginda Rasul menjawab, wahai para sahabat, tanpa sepengetahuan kalian tadi malaikat Jibril turun
Dan malaikat Jibril pun berdoa 3 kali dan aku pun mengaminkan 3 kali. Secara logikanya, andai kata yang berdoa malaikat Jibril dan yang mengaminkannya adalah baginda Nabi Muhammad, doa tersebut pasti mustajab, doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dipinta oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi? Kata malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabbi, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata baginda Rasul, amin. Dan yang kedua, ya Allah, ya Rabbi, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang masih membantah kepada suaminya, yang masih ngelunjak kepada suaminya. Dan doa yang ketiga yang diaminkan oleh baginda Nabi diucapkan oleh malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabbi, janganlah diterima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang masih bermusuhan dengan tetangganya. Jadi inilah 3 amal ibadah yang sekiranya menghalangi ibadah puasa kita, yang sekiranya menghalangi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Andai kata di antara kita ada yang masih durhaka kepada kedua orang tua, yang pernah menyakiti hati orang tua, maka jadikanlah momentum Ramadan ini untuk meminta maaf kepada kedua orang tua, karena kita khawatir puasa kita dari awal sampai akhir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mungkin tidak semua menjadi orang tua, tapi yakin di antara kita menjadi anak. Maka jadikanlah puasa ini sebagai momentum untuk meminta maaf kepada kedua orang tua. Dan yang kedua tadi doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi, puasa yang tidak diterima oleh Allah seorang istri yang masih ngelunjak, yang masih ngelawan kepada seorang suaminya. Maka bagi seorang istri yang masih tidak patuh kepada suami, tidak taat kepada suami, bahkan pernah menyakiti hati suami, maka momentum Ramadan ini adalah untuk meminta maaf kepada suami karena khawatir puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, doa malaikat Jibril, jikalau seorang muslim melakukan puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, akan tetapi dia masih menyimpan permusuhan dengan tetangganya, inilah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta maaf memang berat, tapi memaafkan adalah lebih berat. Tapi tidak akan mengurangi kehormatan, kemuliaan orang yang meminta maaf ataupun yang memaafkan. Sahabat Geraha Kreatif yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan puasa kita di awal Ramadan sampai akhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlimpah, sehingga kita menyandang predikat la'allakum tattaqun. Ini menjadikan sebuah instruksi dari Allah. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, maka Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.